Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham sektor finance. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,34% ke harga 7.166 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 13,8 triliun. Cukup besar ya, transaksi sudah di atas 10 triliun, tapi memang ISG juga bullish. Dan langsung saja ke ISG. ISG lagi sideways di atas nih. Ya di level-level psikologis nih. Antara apakah minggu depan digas lagi. Harusnya kalau di atas 7.200 tuh digas lagi minggu depan. Tapi seperti ini nih agak rawan juga ya. Karena ini di level kritisnya. Antara dia benar mampu tembus atau enggak. Ini kan dekat-dekat 7.200 nih. Nah. Ya. Kalau dia swing bawah itu ya kalau pandangan saya kalau nutup gap keterlaluan, maksimal nutup gap tipisnya aja dulu di 6980 atau jelek-jeleknya ya 6950. Nah di area ini nih kemungkinan besar ya kalau dia minggu depan malah swing low dulu baru bangkit awal Juni. Itu kan bisa terjadi ya. Kita lihat aja. Kalau langsung digas nih luar biasa ya. Cuman Bapak Ibu juga perhatikan ISG dari bottomnya waktu libur lebaran bukaan market itu dia udah naik 21%. Luar biasa nih. Gimana portofolio Bapak Ibu? Apakah naik 20% dalam sebulan ini? Tambah April? Kalau enggak naik 20% itu berarti kalah sama ISG ya. Tapi ya itu nggak bisa diperbandingkan juga. Yang penting portofolio Bapak Ibu tuh bertumbuh. Ya. Jadi itu aja untuk ISG saat ini. Besok hari Jumat rawan profit taking. Tapi kalau nanti malam Amerika hijau atau komoditas hijau besok bisa digas lagi ISG. Tapi ya itu pandangan saya kalau misalnya besok ada koreksi minggu depan dilanjutin ya mungkin koreksi sampai 6950 itu maksimal. Itu potensi bangkit. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi kalau melihat historinya ya memang 6800 tuh support kuat. Ya, tapi mudah-mudahan cuma 6950 ya koreksinya. Kalau dilihat itu untuk ISG langsung saja ke saham pertama BBNI yang ditutup Dega 4.470 terkoreksi 1,1%. BBNI lagi sideways. BBNI ya pandangan saya kan minggu ini memang ngebest dulu. Minggu depan kita lihat kalau dia minggu depan malah koreksi lagi ya awal Juni atau pertengahan Juni baru dia menguji EMA 200. Karena pandangan saya BBNI ini harus menguji EMA 200-nya dulu. Mumpung ISG bullish nih ya. Harusnya ya. Arahnya tuh minimal 4.800, 5.000 itulah. Mudah-mudahan ya. Jadi ya kumpul-kumpul aja dulu. BBNI sampai 4.300 itu pun kumpul-kumpul aja. Ya. Kalau panas saya itu dan minggu depan baru berangkat mungkin ya. Atau awal Juni. Atau di hari Kamis Jumat. Kita lihat lah. Pokoknya kalau besok koreksi membentuk low baru di bawah 4.400 tutupan. Berarti artinya sekitaran akhir bulan minggu depan baru berangkat ke atas uji. Ya, target saya masih sama. Mudah-mudahan di Juli bisa 4.800, 4.900, 5.000 BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup dagang 5.450 sama harga penutupan hari sebelumnya. BMRI ini bagus. Target price saya sama EMA 200. Big Bang target price saya EMA 200. Nggak ada lagi halangan rintangannya. Gap dividen sudah ditutup. Bayangin dividennya tuh 8% ditutup capital gain. Bapak Ibu yang ikut di grup Bornet Trader saya suruh ambil dividen. Dan sekarang sudah capital gain. Dan saya suruh tambah di 4.600 kalau nggak salah. Bapak Ibu ada nggak? Coba tulis di kolom komentar yang ikut di grup. Ya, saya BMRI saya suruh ambil dividen. Nah, sekarang sudah profit kan. Anggap aja beli di closingan waktu dividen udah dapat berapa tuh? 8 tambah 7 15% dalam sebulan. Bagus nggak? Bagus ya. Itu aja untuk BMRI. Kalau BMRI supportnya pakai aja 5.200. Target price EMA 200 6.000 BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup dagang 4.300 menguat 0,93%. BBRI bagus sideways juga. Kalau BBRI kayaknya berat deh kalau dia turun sampai 4.000 ya. Terlalu dalam, harus turun berapa tuh? 7%. Terlalu dalam. Maksimal turunannya itu palingan 4180, 4.200 dan target saya EMA 200-nya 4.500-an lah. EMA 200-nya dikit lagi ya, cuman 2% dia naik.
Ya harapannya sih ini persimpangan jalan nih 4.500-an. Mudah-mudahan bisa ya. Harusnya sih bisa. Kenapa? Karena sudah confirm breakout nih. Jadi lebih cenderung kemana? Ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya juga bagus. Masih ke atas nggak? Masih. Nggak ada sentimen yang jelek menurut saya. Saat ini lebih cenderung ke atas saham-saham. Itu aja untuk BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di 9.650 terkoreksi 0,51%. BBCA kepentok resisten. Jadi saat ini nggak masalah. Ini tutup aja ya. Ini broker kemarin. Ya paling swing low, tapi kayaknya kalau ke 9.200 nggak lagi deh. Maksimal ya, menurut saya maksimal 9.400. Paling koreksi 2% lebih. Targetnya masih sama 10.000. Naikin dikit ya. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan trend downtrend ya, paling nggak 10.000 lah. Bahkan bisa 10.400 nih. Kita targetkan persimpangan jalan atasnya ini. Kenapa? Karena sudah trend line downtrend ditembus. Harusnya swing atasnya tuh minimal ya. Biasanya 10% dari breakoutnya ini. Nah, sekitaran 10.000 harusnya ya. 10%-nya tuh 10.000, 10.400. Ada peluang berapa persen lagi? Sekitar 5-7%. Disclaimer, analisa kembali. BBCA. Lanjut, BBTN yang ditutup di 1.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja katanya BBTN saat ini masih arah atas ya. Tapi mungkin swing low dulu. Saat ini pakai support berapa? 1.200. Masih pakai support 1.200. Target 1.400. Target 1.400. Persimpangan jalan double topnya ini. Ah, ke situ pasti nggak? Kalau ISG bullish harusnya sampai. Ya, itu. Untuk BBTN besok bisa koreksi lagi nggak? Bisa. Kesempatan beli kalau yang belum punya. BBTN. Itu aja. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.510 terkoreksi 0,39%. Asing belum dibuka. BDMN kepentok resisten. Jadi saat ini sesuai ya, udah deket ya, akhirnya naik terus kan. Jadi ada koreksi dulu lah, koreksi ambil aja tuh. Target selanjutnya 2.600. Ke situ nggak peluang besar ke situ. Ya swing atas paling nggak dia mematahkan trend downtrendnya. Ini ya harusnya naiknya ya menurut saya bisa sampai 2.700. Kita lihatlah di Judi. Ya, itu aja dulu untuk BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 2020 sama harga penutupan hari sebelumnya. Arto lagi sideways. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa? 1.900. Jangan jebol. Target EMA 200. 2.300. 2.400. Arto. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Volumenya besar. Walaupun candlenya kurang bagus. Ekor panjang ya. Coba Bapak Ibu. Nah ekor panjang dari atas nggak masalah. Yang penting dia di atas 1.900. Ya memang 2.000 ini level psikologis. Tapi kita kasih toleransi 2.000. Tapi kita kasih toleransi 1.900 jebol itu ya udah gagal menurut saya. Jadi kalau dia misalnya koreksi besok, minggu depan sideways dulu. Nah, tinggal lihat tembus 2.000 lagi, gas lagi udah. Belum apa-apa nih kalau pandangan saya. Kenapa? Arto belum mematahkan trend line downtrendnya. Time frame weekly, daily sama aja dan belum di atas EMA 200-nya. Kemana arah? Minimal EMA 200. Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1.310 terkoreksi 2,6%. BTPS candle bearish engulfing menurut saya kalau turun sampai 1.200 kayaknya enggak. Maksimal turunan ya 1.270. Jadi di sini aja. Nah, kemungkinan besar dia nge-best di sini sebelum dia menembus trend line 1.400-nya. Target naik persimpangan jalan 1.550, 1.570. Nah, masih bisa nggak? Mudah-mudahan Juni. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1.360 terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. NISP lagi sideways. Aman nggak? Aman harusnya. Mungkin nggak jebol 1.350 mungkin. Tapi tipis saja kok, paling 1.330. Nggak dalam. Kalau tiba-tiba ada volume buangan yang besar itu kesempatan buy tuh. Dekat 1.300 ini tutup aja nih. Pakai 1.300, 1.325 itu maksimal turun. Ya. Target masih sama 1.400 sampai 1.450 di Juni. NISP. Lanjut BNGA yang ditutup dengan 1.810 terkoreksi 0,54%. Saya ada beli BNGA nih lambat gerak ya, masih sideways, sabar aja saya tunggu karena risknya juga kecil. Gak jebol 1.770 ya masih aman. Ya dia ngebest dulu lah. Karena pandangan saya memang minggu ini tuh saham-saham sideways.
Gak akan signifikan. Beberapa ya, memang beberapa ada yang naik. Big Bang lebih cenderung kalau menurut saya ya, kemarin kan saya sudah analisa hari Minggu apa hari Jumat minggu lalu tuh. Saya bilang ada potensi minggu depan tuh sideways dulu. Baru akhir bulan nanti mudah-mudahan minggu depan bullish atas 1870-1900 BNGA. Ya mudah-mudahan. Pokoknya aman lah BNGA. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya karena besok hari perdagangan terakhir. Bagus doji biasa aja lah. Aman. Ya. BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2920 terkoreksi 0,34%. BRIS lagi sideways juga. Coba lihat time frame weekly-nya. Kalau time frame weekly-nya biasa aja, naik-naik tipis, volume memang meningkat. Daily-nya yang sideways ya. Tapi cenderung kemana? Ke atas. Pakai support berapa nih? Pakai support tetap 2770. EMA 200-nya dipakai. Resisten pakai berapa? 3000. 3020 tembus uptrend. Masih bisa naik nggak? Kan ini di atas 500-nya masih bisa. Targetnya berapa nih? High-nya di September 2024 3400. Ya, 10% harusnya bisa masih. Ya, mudah-mudahan. Kita lihat. Ini resisten kuat nih. 3000 harusnya ditembus. Kalau nggak minggu depan, awal Juni. BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel boneta dan bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.